Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 Psikologi MSDM beranggotakan Ivana, Aji, Latansa, Lutfi, serta Lia sesaat lagi akan mempresentasikan materi kita hari ini, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Ibu ke dapur membeli ikan, selamat memperhatikan. CSR atau Corporate Social Responsibility itu adalah salah satu bentuk kepedulian dari perusahaan yang mana hal itu dilakukan agar perusahaan itu tidak hanya berfokus kepada keuntungan, akan tetapi juga kepada kesejahteraan orang-orang atau komunitas yang berada di sekitar perusahaan tersebut, yang mana komunitas tersebut meliputi karyawan, komunitas lokal, dan komunitas umum secara luas yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak hanya berfokus kepada keuntungan, akan tetapi juga menyeimbangkan antara keuntungannya etis dan legal, kualitas hidup komunitas sekitar, dan juga pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya yaitu keterkaitan CSR dengan psikologi SDM. Ada 4 tanggung jawab utama bagi perusahaan, yaitu terhadap karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Hal-hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan program inti dalam melaksanakan CSR. Ada 9 program kerja yang bisa digunakan perusahaan dalam melaksanakan CSR. 9 program kerja untuk melaksanakan CSR. Yang pertama yaitu Employee Programs. Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan, maka perusahaan sangat memperhatikan pengembangan kompetensi dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya dari sisi jaminan kesehatan dan keselamatan, akan tapi kesejahteraan karyawan juga perlu adanya perluasan program seperti Work-Life Balance Program dan Decision Making Empowerment Program. Yang kedua yaitu Community and Broader Society. Aktivitas di area ini dimiliki mayoritas perusahaan, salah satunya lewat pemberdayaan masyarakat, yang intinya adalah bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui yang pertama yaitu proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu Environment Program. Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan, membuat sumber serapan, serta penyaluran limbah dengan baik. Yang keempat yaitu Reporting and Communication Programs. Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan CSR-nya melalui Annual CSR Report sehingga terdapat bukti real partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Program kerja untuk CSR yang kelima yaitu Governance or Code of Conduct Programs. Perusahaan menitik beratkan kegiatan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program CSR. Hal ini berarti diperlukan undang-undang untuk mengatur CSR pada level makro, seperti sasaran program CSR, standar penilaian keberhasilan program, dan koordinasi dengan pihak terkait. Yang keenam yaitu Stakeholder Engagement Programs. Upaya menciptakan effective engagement program sebagai kunci utama untuk mencapai kesuksesan strategi CSR dan sustainability strategy. Yang ketujuh, yaitu Supplier Programs, yaitu pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen,
pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis. Yang kedelapan yaitu Customer or Product Stewardship Programs, yaitu perlunya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu Shareholder Programs, yaitu program peningkatan share value bagi shareholder, karena shareholder merupakan prioritas bagi perusahaan. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik dalam presentasi kali ini adalah CSR merupakan suatu komitmen perusahaan dengan kontribusi bagi karyawan beserta keluarganya ataupun komunitas serta masyarakat di sekitar lingkup perusahaan tersebut. Wujud dari CSR biasanya berupa program-program kepedulian kepada masyarakat maupun pemeliharaan lingkungan. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu bentuk konkret atau contoh dari pelaksanaan CSR yang bisa dilihat dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang pelaksananya adalah PT Freeport Indonesia. Di Freeport sendiri, pelaksanaan CSR berfokus pada beberapa bidang. Di antaranya adalah bidang kesehatan dengan membuat Timika Malaria Control Center untuk mengendalikan penyakit malaria agar terwujud karyawan serta masyarakat yang sehat. Dan perlu diketahui sendiri bahwa penyakit malaria merupakan salah satu penyakit mematikan yang hanya terdapat di wilayah Papua, sehingga salah satu konsen CSR di perusahaan-perusahaan yang berdiri di Papua adalah mengedukasi serta mengantisipasi karyawannya agar tidak terkena malaria. Kemudian di bidang pendidikan dengan membentuk Lembaga Pengembangan Amungme Kamoro atau LPMAK untuk memberikan 650 beasiswa per tahun bagi warga asli Papua yang mau menuntut ilmu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga PT Freeport berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang akses karyawannya serta membuat hidup masyarakat sekitarnya menjadi lebih maju. Pembangunan tersebut diantaranya PT Freeport Indonesia berkontribusi bagi pembangunan Bandara Internasional Moses Kilangin di Timika, Jembatan Pomako, hingga rumah sakit mitra masyarakat. Nah, itu tadi merupakan salah satu dari sekian banyak penerapan CSR di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah hasanah pengetahuan bagi teman-teman yang mendengarkan sekalian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.